Pengumuman kelulusan CPNS tahun 2024 sudah rilis. Bagaimana cara ceknya dan kemudian apa tahapan selanjutnya setelah kalian dinyatakan lolos menjadi seorang ASN atau CPNS ini. Silakan kalian simak dan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Milu Umri dan masih di channel Mr. Mili. Sudah lama kita tidak berinteraksi ya, dalam artian saya memberikan informasi terkait dengan perkembangan dari penerimaan ataupun perkembangan dari CPNS ataupun sekolah kedinasan. Dan untuk CPNS tahun 2024 ini tentunya sudah memasuki tahapan akhir karena sudah berada pada bulan Januari 2025 dan ini saatnya pengumuman kelulusan dari penerimaan CPNS untuk periode 2024. Apakah 2025 akan ada lagi penerimaan CPNS? Kita belum tahu. Tetapi kalaupun nanti ada, tentu akan saya sampaikan. Dan yang pastinya sekolah kedinasan ini sudah dipastikan tahun 2025 ini akan buka. Karena sekolah kedinasan itu tentunya setiap tahun selalu buka ya, karena akan adanya regenerasi dari taruna dan juga taruninya. Tetapi untuk CPNS ini kita tidak tahu. Karena CPNS ini tentunya kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini dari Kemenpan RB tentunya, dan juga instansi-instansi yang nantinya apabila dibuka itu akan terlibat di dalamnya. Entah itu instansi pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dalam artian kementerian ataupun lembaga. Pertama saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah dinyatakan lolos ya menjadi seorang CPNS. Ya, kalian lolos CPNS untuk periode 2024 ini saya ucapkan selamat. Pesan saya pastinya jaga nama baik instansi, jaga nama baik diri kalian karena kalian sudah melalui tahapan yang panjang mulai dari penerimaan, pendaftaran, SKDCAT, SKB dan sampai akhirnya kalian dinyatakan lolos menjadi seorang CPNS. Nah, itu merupakan perjuangan yang sangat panjang dan tentunya harus kalian hargai. Ada doa, ada usaha, kemudian ada waktu yang kalian lakukan ya dalam persiapan kalian lolos menjadi seorang CPNS ini. Dan tentu itu harus kalian jaga. Tentunya bekerja secara integritas, jangan sampai membuat malu, jangan sampai kalian menyalahgunakan wewenang yang sudah diberikan oleh negara. Bagi teman-teman yang belum dinyatakan lolos, jangan berkecil hati ya, tidak jadi masalah karena kenapa? Itu merupakan proses ya, proses untuk kalian artinya diberi Tuhan untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan, kemudian menjadi kesempatan kalian untuk lebih hebat lagi dalam penerimaan ya, dalam penerimaan entah itu CPNS ataupun kalian yang mungkin ingin ikut sekolah kedinasan di tahun berikutnya, entah tahun ini ataupun tahun depan. Ya pastinya kalau ada penerimaan lagi nanti ikut selagi umur cukup, syarat memenuhi, ikut ya, jangan sampai tidak ikut. Karena kenapa? Siapa tahu ya, siapa tahu rezeki kalian tidak tahun ini tapi di tahun berikutnya. Karena kalian ikut itu bukan memulai lagi dari awal. Kalian sudah ada bekal, sudah ada pengalaman dan kalian itu bukan mulai dari awal lagi ya, tetapi kalian sudah tahu prosesnya, sudah tahu apa yang akan dilalui. Kemudian tinggal perbaiki lagi yang mana yang kurangnya, kemudian yang mana kalian kira-kira mendapatkan nilai yang kecil, nah itu kalian perbaiki untuk persiapan lebih matang lagi di tahun berikutnya atau di penerimaan CPNS atau sekolah kedinasan yang akan datang. Nah, kemudian teman-teman untuk jadwal kelulusan dari hasil akhir penerimaan CPNS periode 2024 ini sudah mulai ya dari tanggal 5 Januari sampai dengan 12 Januari 2025. Artinya bertahap. Kenapa saya bilang bertahap? Karena tidak semua instansi itu tanggal 5 semua diumumkan. Ada yang mungkin instansi Pemdanya ataupun kementerian atau lembaga tanggal 6, ada yang tanggal 7, ada juga yang tanggal 8 dan sampai terakhir tanggal 12 Januari 2025 itu batas instansi untuk mengumumkan terkait dengan hasil kelulusan dari pesertanya ya atau yang calon pelamarnya yang mendaftar di instansi tersebut untuk diumumkan mereka lolos atau tidaknya menjadi seorang CPNS. Dan tentunya setelah itu nanti akan banyak tahapan-tahapan berikutnya yang tentu akan dilalui bagi teman-teman yang dinyatakan lolos. Nanti di akhir kita akan bahas.
Dan untuk melihat pengumuman ini di mana? Yang pertama kalian bisa cek ya secara berkala di akun SSCSN kalian masing-masing. Tentunya nanti ada notifikasi seperti ini biasanya ya, prasangga. Nah, kalau prasangga itu karena kenapa tidak lolos? Karena dalam artian bukan ada tulisan selama Anda lolos ya, tapi biasanya prasangga dulu. Karena prasangga itu artinya setelah nanti ada masa sangga. Nah, masa sangga itu adalah mereka yang dinyatakan tidak lolos, maka mereka berhak menyangga atau protes terkait dengan hasil ketidaklolosan. Jadi kalian yang lolos nanti kalau di SSCSN itu ada tulisannya prasangga terlebih dahulu ya. Tapi kalau setelah masa sangga selesai, biasanya nanti akan langsung ada notifikasi lulus ya, ataupun nanti akan ada terkait pengisian dari DRH. Nah, teman-teman juga yang ingin melihat selain kelulusan ini, yang ingin melihatnya selain dari akun SSCSN kalian, kalian juga bisa cek di website instansi kalian masing-masing ya. Kalau Kemenkumham misalnya CSN kemenkumham.go.id, atau misalnya kalau di instansi daerah ya bisa cek di website BKD-nya, website BKPSDM-nya, atau website pemerintah daerahnya. Atau kalian bisa ikuti sosial medianya, biasanya Instagram. Instagram itu lebih update. Nah, kalian ikuti sosial medianya, misalnya kalau di Kemenkumham ya, kalian bisa cek sekarang karena masih Kemenkumham penerimaannya, jadi cek di Kemenkumham RI ya, atau Biro Kejaksaan kalau di Kejaksaan, atau di Pemdanya masing-masing. Nah, kalian bisa ikuti, nanti biasanya akan diinformasikan. Atau kalian pantau secara berkala, buka websitenya secara berkala sampai dengan 12 Januari 2025. Nanti akan ada filenya, kalian bisa baca apakah kalian dinyatakan lolos atau tidak menjadi seorang CPNS untuk periode 2024 ini. Nah, kemudian teman-teman juga yang perlu saya sampaikan adalah ada beberapa kode kelulusan CPNS. Ini kode kelulusan ini baru tahun ini ya ada, dan kalian bisa cek juga di IG-nya BKN ya, atau di Instagram-nya BKN kalian bisa cek ada beberapa kode dari peserta kelulusan ya. Jadi kode kelulusan yang akan didapatkan oleh peserta. Nah, kalau kita lihat di sini tentunya ada kodenya seperti U1, U3, E1, E2, E3 itu optimalisasi. Optimalisasi itu apa? Optimalisasi itu adalah kode bagi peserta yang dinyatakan lolos. Nanti di akhirnya ya, di akhir tersebut nanti akan ada kodenya. Kalian dinyatakan lolos atau tidak. Masih keterangannya itu biasanya P_L, artinya passing grade dan lolos. Tapi kalau TL itu tidak lolos ya. Kalau TL berarti tidak lolos. Tetapi kalau P_L atau L min ya, L min misalnya U1, nah itu tetap lolos. Jadi kalau ada tandanya L ya, atau P min U1, atau misalnya P_L. Nah, kalau L itu artinya lulus ya. Kalau TL tidak lulus. Jadi kalau ada kata-kata L entah di akhirnya U1, U3, E1 itu artinya lolos. Itu dari optimalisasi. Nah, apa optimalisasi ini? Optimalisasi ini adalah mereka yang dialihkan kelulusannya ke formasi lain. Karena di formasi yang dia lamar, dia tidak lulus perankingan tahapan akhir. Jadi di akhir ini ataupun di pengumuman akhir ini tentu ada yang lulus, ada yang tidak ya. Nah, yang lulus ini mereka yang memiliki nilai yang besar sesuai dengan kuota yang dibutuhkan berapa. Nah, yang tidak lulus ini bisa saja dialihkan ya ke formasi lain yang setara. Dalam arti setara adalah formasinya sama, kualifikasinya sama. Nah, itu dialihkan karena dia kalah perankingan di formasi awalnya. Jadi dia dialihkan ke formasi yang lain yang kosong ya, yang kosong. Dalam artian di formasi tersebut tidak ada yang lolos dalam tahapan SKB. Nah, itu ya. Jadi contohnya apa? Optimalisasi ini. Misalnya optimalisasi ini misalnya pemerintah daerah. Lebih simpelnya seperti kita ambil contoh pemerintah daerah saja ya. Optimalisasi ini berlaku untuk instansi pusat, kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Misalnya, pemerintah daerah Kota Bandung, ya, Kota Bandung misalnya. Di Puskesmas A, nah, Puskesmas A ini
diambil kuotanya 2 orang. Nah, kemudian yang masuk SKB-nya 3 orang. Nah, satu yang gugur ya, satu yang gugur, 2-nya masuk. Nah, sedangkan di Puskesmas B ya, itu tidak ada yang lolos ke SKB, tetapi kuota yang dibutuhkan itu adalah 1 orang. Nah, tidak ada yang lulus SKB, artinya kosong di Puskesmas B ini, kosong, tidak ada yang lolos ke SKB. Yang ranking ketiga tidak lolos di Puskesmas A tadi dialihkan ke Puskesmas B. Nah, itu artinya optimalisasi ya. Nah, artinya optimalisasi itu perpindahan atau dipindahkan yang tadinya tidak lolos di formasi awal karena kalah perankingan, dipindahkan ke formasi yang setara atau di tempat lain yang kosong. Kuncinya adalah karena formasi tersebut kosong, maka dilakukan optimalisasi. Nah, kemudian syaratnya apa? Syaratnya harus satu instansi. Jadi kalau kementerian misalnya kejaksaan ya, kejaksaan ya optimalisasinya sama-sama kejaksaan, formasi ada di kejaksaan. Tidak bisa yang instansi kejaksaan dipindahkan karena kosong di jabatan Mahkamah Agungnya ya. Nah, kemudian dipindahkan. Nah, itu tidak bisa. Jadi optimalisasi itu harus satu instansi, kemudian formasi yang setara dalam artian ijazahnya sama, kemudian jenjang jabatannya sama ya. Formasinya juga sama. Misalnya seperti contoh tadi, perawat sama-sama perawat. Nah, itu kan setara. Formasinya sama, kualifikasi ijazahnya sama. Nah, itu bisa dilakukan optimalisasi. Tapi kalau misalnya perawat kemudian dokter ini kosong, nggak bisa. Perawat ini dimasukkan, dioptimalisasi, dipindahkan yang tidak lolos ya, yang tidak lolos karena rankingan akhir kalah, menjadi optimalisasi dokter, nggak bisa. Jadi harus setara, bidan sama-sama bidan. Kalau kemudian misalnya perawat sama-sama perawat ya, atau misalnya formasi analis hukum misalnya, kemudian ada formasi hukum juga di instansi yang sama. Nah, itu bisa dioptimalisasikan, tetapi asalkan di formasi yang satunya ini kosong. Nah, jadi kuncinya adalah optimalisasi bisa dilakukan apabila ada formasi yang kosong. Ya, kosong dalam artian tidak ada orang yang lulus ke SKB. SKD, nih SKD ikut semua. Kemudian gugur perankingan semua ya, tidak ada yang gugur passing grade semua ya. Kemudian tidak ada yang SKB, artinya kosong. Nah, di unit ini kosong, maka bisa diisi dari unit lain ya, yang kuotanya itu lebih ya, rankingannya itu kalah dia rankingan di formasi awalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan optimalisasi. Ya, jadi paham optimalisasi ini apa? Jadi nanti ada kode optimalisasi entah itu U1, U3, E1, E2, E3. Nah, kalau TMS1 ini adalah tidak memenuhi syarat ya pada seleksi kompetensi bidang tertentu. Nah, jadi nanti nama yang gugur ya itu tetap akan gugur di SKB ya, tetap akan dimasukkan di pengumuman akhir. Jadi nanti kodenya adalah TMS1. TMS1 ini artinya dia kalah ataupun gugur pada tahapan SKB yang digugurkan. Contohnya apa? Formasi penjahatan Kemenkumham ada tes kesehatan kemarin ya. Nah, tes kesehatan itu menggugurkan kan. Nah, yang gugur tadi tidak bisa ikut tes berikutnya seperti kesemaptaan, wawancara pengamatan fisik ya. Itu tidak bisa ya. Bukan pengamatan fisik, kan wawancara dan keterampilan, kemudian SKB kesehatan nggak bisa kan. Nah, jadi dia udah gugur di SKB-nya, SKB kesehatannya. Tetap namanya akan ada di akhir, tapi dia tetap tidak lolos dengan kategorinya TMS1. Nah, kemudian kalau tidak hadir ya, itu TH, nanti tidak hadir. Jadi selama SKB dia nggak hadir, maka TH. Kemudian TMS tidak memenuhi syarat. Nah, kalau TMS ini artinya dia yang gugur, ya, yang gugur, tidak memenuhi syarat sama sekali. Jadi SKB-nya dia ikut semua, tapi dia gugur di rankingan, ya. Bisa TL, kemudian SKD-nya nggak ikut, SKB-nya nggak ikut, jadi tidak memenuhi syarat. Kemudian APS ini atas permintaan sendiri, ini kode bagi teman-teman yang nantinya mengundurkan diri biasanya. Jadi ada yang mengundurkan diri, nanti APS atas permintaan sendiri. Kalau diskualifikasi, selama prosesnya melakukan kecurangan-kecurangan, maka kodenya DIS.
Kemudian ada L itu lulus. Kemudian nanti kalau saya lihat di berbagai pengumuman itu ada TL ya, TL artinya tidak lulus. Nah, jadi teman-teman akan tahu kodenya kalau misalnya ada awalan L ya berarti kalian lolos, atau awalnya P garis miring L berarti kalian lolos, dinyatakan lolos menjadi seorang CPNS. Nah, itu ya untuk kodenya. Kemudian langkah selanjutnya setelah dinyatakan lolos, kalian apa yang akan dilakukan? Ternyata masih banyak tahapannya ya. Jadi dapat teman-teman lihat ya di sini pengumuman hasil seleksi hasil CPNS dari tanggal 5 sampai 12 Januari 2025. Kemudian ada masa sangga, jawab sangga, pengelolaan seleksi hasil sangga, pengumuman pasca sangga. Nah, jadi ada beberapa tahapan lagi yang nanti akan dilalui ya. Nah, masa sangga ini hanya berlaku bagi teman-teman yang tidak lolos. Kalau yang sudah lolos, ya kalian tidak perlu mengikuti sangga. Sangga ini sama sepertinya sangga pada pendaftaran ya. Jadi tahapan pendaftaran yang tidak lolos pendaftaran awal ya, pendaftaran online, ada masa sangganya. Nah, sama seperti halnya mereka yang tidak lolos CPNS pada pengumuman nanti, entah itu TL tidak lolos ya misalnya, dia melihat ada nilainya yang tidak sesuai dengan yang dia dapatkan, maka diajukan sangga. Sangga itu artinya merubah ataupun protes dengan hasil ya. Semoga saja dan protes tersebut dapat berubah hasilnya. Dengan catatan apabila nilai kalian itu tidak sesuai. Tapi kalau nilai kalian sudah sesuai, walaupun kalian mengajukan masa sangga, maka tetap akan ditolak. Jadi sangga itu bukan memperbaiki, ya, bukan memperbaiki misalnya tahapan-tahapan tesnya yang kurang, ya bukan. Tapi sangga itu adalah melihat cocok atau tidaknya nilai yang kalian dapatkan. Kalau ada kalian rasa nilai kalian tidak cocok, tidak sesuai dengan yang kalian dapatkan dan pada pengumuman, maka dilakukan masa sangga. Masa sangga ingat hanya untuk teman-teman yang dinyatakan tidak lolos. Tetapi ingat yang lolos belum aman posisinya. Karena siapa tahu yang lolos masa sangga ini tadi karena nilainya berbeda, kemudian dia berubah nilainya, maka dia naik rankingnya. Nah, kalau naik rankingnya kan otomatis pasti akan ada yang turun. Nah, siapa tahu yang lolos tadi jadinya tidak lolos. Jadi teman-teman yang lolos jangan berbangga dulu, yang tidak lolos masih ada kesempatan untuk melihat apakah sesuai atau tidak. Kalau memang tidak sesuai kalian ajukan sangga, tapi kalau sudah sesuai nilai kalian tidak yang berbeda dari kalian dapatkan dan juga dari yang diumumkan ya, walaupun kalian mengajukan masa sangga tetap akan dinyatakan tidak lolos. Nah, setelah kalian setelah diumumkan ya, pengumuman pasca sangga artinya pengumuman semua nama-nama orang yang dinyatakan lolos, baik lolos secara langsung atau lolos dari masa sangga tadi. Kemudian selanjutnya pengisian DRH NIP CPNS. Nah, pengisian DRH NIP ini dilakukan di laman SCCSN, nanti ada kolomnya seperti ini, tabelnya kalian bisa isi, nanti akan saya buatkan panduannya, atau biasanya akan ada buku panduannya di sana. Kalian bisa klik, kemudian kalian bisa baca terkait dengan buku panduan dari pengisian DRH ini. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya ini terkait dengan kapan mulai bekerja, pengusulan NIP kapan. Nah, sudah saya buatkan video, saya tag nanti di komentar ya, atau misalnya saya tag juga di deskripsi video ini. Nah, mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengumuman ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang dinyatakan lolos. Terima kasih juga yang sudah mengikuti bimbingan belajar bersama saya kemarin, yang mengikuti tryout atau teman-teman yang ikut grup WhatsApp, kalian memantau terkait dengan info-info konten saya di Instagram ataupun di YouTube ini. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk menemani proses teman-teman menjadi seorang CPNS. Dan silakan bagi teman-teman yang mungkin merasa terbantu dengan adanya channel saya, merasa terbantu dengan konten-konten saya, bisa bantu promosikan, bisa bantu subscribe ya, kemudian tetap terus pantau terkait dengan informasi yang nanti akan saya sampaikan. Apabila ada penerimaan sekolah kedinasan, apabila ada penerimaan CPNS, akan saya sampaikan terus pada teman-teman agar semakin banyak tentunya teman-teman yang bisa untuk menggapai cita-citanya sesuai dengan harapannya ya. Jadi terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa bagi teman-teman, jika dirasa video ini bermanfaat, silakan kalian bisa share sebanyak-banyaknya.
Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.